Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi 'amalina mukhlisin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita bacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus kepada penulis kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan kita pada kesempatan kali ini melanjutkan bacaan sebelumnya dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang berkaitan dengan adabul khatmi, adab-adab mengkhatamkan Al-Quran, wa ma yata'allaqu bih, dan hal-hal yang terkait dengannya. Mari kita lanjutkan bacaan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Allahumma amin. Wa rawa Ibnu Abi Dawud wa rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadaini sahihaini dengan dua sanad yang sahih. Warawa Ibnu Abi Dawud bi isnadaini sahihaini, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan dua sanad yang sahih. An Qutadata at-tabi'i al-jalili al-imami, dari Qutadah at-tabi'i, seorang tabi'in, al-jalil al-imam, ini gelarnya Imam Al-Qutadah, Imam Qutadah at-tabi'i, sahibi Anasin radhiyallahu anhu, sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, artinya muridnya Anas bin Malik.
Qala, beliau berkata, jadi Qutadah berbicara tentang gurunya, dalam hal ini Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Anas bin Malik, kana Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, konon Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, idza khatamal Qur'ana, bila beliau mengkhatamkan Al-Qur'an, bila beliau mengkhatamkan Al-Qur'an, artinya selesai baca Qur'annya 30 juz, jama'a ahlahu, maka beliau mengumpulkan keluarganya, beliau kumpulkan keluarganya, wada'a, lalu berdoa kepada Allah. Jadi salah satu kebiasaan Sayyiduna Anas, setiap selesai khatam Quran atau ketika khataman Quran, beliau kumpul keluarganya lalu berdoa kepada Allah. Ini berarti syukuran khataman Quran. Setidaknya ada dua sebab. Satu, mengkhatamkan bacaan Al-Quran itu adalah nikmat dan karunia dari Allah. Sementara Allah mengatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, bila kalian pandai mensyukuri nikmatku, maka aku jauh lebih pandai menambah nikmatku. La in syakartum la azidannakum, bila kalian mensyukuri nikmatku, maka pasti aku akan tambah. Karenanya mengumpulkan keluarga bukan sekedar baca doa, tapi bisa jadi bersedekah pada hari itu dengan adanya makanan dan sebagainya. Yang kedua, hadir berkumpul untuk berdoa kepada Allah setelah khataman Al-Quran, karena pastinya doa yang diawali dengan ayat-ayat Al-Quran itu termasuk doa yang mudah diijabah oleh Allah. Nanti kita lihat dasarnya. Waruya bi asanida sahihatin, dan diriwayatkan dengan beberapa sanad yang sahih. Artinya terdapat beberapa riwayat yang menceritakan anil Hakami ibni Utaibata, anil Hakami ibni Utaibata, dari Al-Hakam bin Utaibah, bitta'il musannati, dengan huruf ta yang bertitik dua, huruf ta bertitik dua, fauqa, di atasnya. Jadi karena dulu tulisan Arab tidak ada keterangan, bahkan bisa jadi tidak ada, jangankan harakatnya tidak ada, biar titik-titiknya tidak ada. Itu pada awalnya penulisan Arab, jangankan barisnya tidak ada, biar titik-titiknya pun juga tidak ada. Karenanya ada ceritanya mengenai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba tulis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi jangan kasih harakat, jangan kasih tanda baca, jangan kasih titik. Tulis saja garis-garisnya. Iyyaka, tidak usah pakai hamzah, pokoknya tulis saja garis-garisnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kasih titik-titik, jangan kasih harakat, jangan kasih hamzah. Pokoknya garis-garisnya saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah selesai?
Konon ada dua ulama bersahabat, dua-duanya ahli bahasa Arab. Tetapi salah seorang sahabat ini meminjam uang kepada sahabatnya. Sebanyak 70 dinar. Pinjam uang kepada sahabatnya sebanyak 70 dinar. Tetapi karena suatu saat mereka berpisah dalam jarak yang sangat jauh dan sudah tiba saatnya untuk membayar utang, namun tidak ada kesempatannya untuk pergi melunasi utangnya secara langsung. Suatu saat ada anak muda yang akan berangkat ke kampungnya sahabatnya itu. Walhasil yang berutang ini menitipkan surat plus uang 70 dinar yang tujuannya untuk dikembalikan sebagai pelunasan utangnya. Berangkatlah anak muda ini. Begitu sampai di kampung yang dia tuju, dia langsung menemui sahabatnya ulama itu, lalu menyampaikan salam dari temannya dan menyerahkan surat itu tanpa menyerahkan uang 70 dinar. Jadi hanya menyerahkan surat tapi tidak menyerahkan uang. Setelah sahabatnya membuka suratnya, lalu beliau mengatakan, mana uangku? 70 dinar. Mana uangku? Anak muda ini mengatakan, tidak ada uang saya bawa dan tidak ada uang yang dititip. Hanya menitipkan surat itu. Lalu sahabatnya itu mengatakan, kira-kira apa bacanya suratnya ini? Ternyata suratnya itu sangat singkat. Karena tertulis seperti yang kalian tulis tadi. Lalu ditanya, apa bacanya? Lalu dia menjawab, bacanya itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu beliau mengatakan, tidak begitu bacanya. Sekarang tulis bacanya. Tulis. Bacanya, ataka bi abdin. Kasih tanda-tanda. Ataka bi abdin. Wa ataka bi sab'in. Bisa ya? Ataka bi abdin wa ataka bi sab'in. Sudah jelas? Oke. Artinya ulama mengatakan bacanya bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi bacanya ataka bi abdin wa ataka bi sab'in. Surat ini datang kepadamu dibawa oleh seorang budak, seorang hamba, dan dia datang kepadamu membawa uang 70 dinar. Sini uangku. Itulah sebabnya dalam kitab ini sering ada tanda-tanda begitu. Kenapa? Karena bisa jadi awalnya ketika ditulis ini belum jelas harakatnya dan sebagainya. Karenanya dikasih tanda bitta'il musannati fawqa. Artinya dengan huruf ta. Bagaimana modelnya huruf ta? Dua titiknya di atas. Summa al-musannat, summa al-musanna tahta. Kemudian huruf bertitik dua di bawah. Nah, maksudnya kalau bertitik dua di atas, ta. Kalau bertitik dua di bawah, ya, itulah utaibah. Summal ba al-muwahhada. Kemudian huruf ba yang satu titiknya. At-tabi'i al-jalil al-imam. Ya, ini gelarnya Al-Hakam Ibni Utaibah. Qala, beliau berkata. Jadi Al-Hakam Ibnu Utaibah berkata, ursila ilayya Mujahidun wa Abdatu Ibnu Abil Lubabata. Diutus kepadaku. Pernah diutus kepadaku dua orang. Pertama Mujahid, yang kedua Abda Ibnu Abil Lubabah. Faqala, lalu keduanya berkata. Keduanya yang dimaksud di sini Mujahid dan Abdata.
ursila ilayya mujahidun wa abdatu benu abi lubabata, wa abdatu ibnu abi lubabata, karena wawunya itu ataf ya, mujahid, mujahidun wa abdatu ibnu abi lubabata. Faqala, keduanya berkata, Mujahid dan Abdata berkata, inna ursilna ilaika, sesungguhnya kami diutus kepadamu. Jadi Mujahid dan Abdah berkata, kami berdua diutus kepadamu, li'anna aradna an nakhtimal Qur'an, karena kami ingin mengkhatamkan Al-Qur'an, karena kami ingin mengkhatamkan Al-Qur'an. Jadi seolah-olah di sini tersirat pesan Mujahid dan Abda ketika akan mengkhatamkan Quran datang menghadap kepada Al-Hakam ibnu Utaibah dengan tujuan mengundang supaya hadir pada saat khataman Quran. Untuk apa? Karena wad-du'a'u mustajabun inda khatmil Quran. Karena dan doa itu mustajab inda khatmil Quran, ketika selesai baca Quran. Ketika selesai khatam Quran, doa itu sangat mustajab. Jadi Al-Hakam ibn Utaibah diundang untuk menghadiri acara khataman Quran yang tujuannya untuk baca doa. Mengapa? Karena doa pada saat khataman Quran itu mustajab, mudah dikabulkan oleh Allah. Wa fi ba'di riwayatihi as-sahihati, dan di dalam sebagian riwayat-riwayatnya yang sahih, di dalam sebagian riwayat-riwayatnya yang sahih, annahu kana yuqalu, bahwasanya dikatakan innar rahmata tanzilu inda khatimatil Qur'an. Innar rahmata tanzilu inda khatimatil Qur'ani. Khatimatil Qur'ani. Sesungguhnya rahmat Allah turun ketika khataman Al-Quran. Karena itulah selesai khataman Quran, kita dianjurkan untuk baca doa kepada Allah. Dan mengapa para ulama, para sahabat dan tabi'in ketika mereka khataman Quran mengundang banyak orang untuk hadir? Karena jawabannya al-barakah ma'al jamaah, keberkahan berada dalam kebersamaan. Semakin banyak yang baca doa, tentu semakin banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah ada hadis Nabi yang mengatakan, la yajtami'u mala'un yad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa ajabahumullah. Kata Nabi nih, la yajtami'u mala'un yad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa ajabahumullah. Tidaklah berkumpul orang banyak, mala'un, orang banyak, lebih dari satu orang. Tidaklah berkumpul dari orang banyak, yad'u ba'duhum, sebagian mereka berdoa, artinya ada yang pimpin doa, wa yu'amminu ba'duhum, dan yang lainnya mengaminkan, illa ajabahumullah, kecuali doa mereka akan dikabulkan oleh Allah. Inilah dalilnya doa berjamaah. Hadis riwayat Imam At-Tabarani, Ad-Daruqutni,
dan Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Inilah dalilnya doa berjamaah. Ditambah lagi ada ayat Al-Quran yang mengatakan uda'uni wa qala rabbukum uda'uni astajib lakum. Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya saya kabulkan doamu. Allah berjanji, bila kita berdoa, Allah kabulkan. Ayat ini menyuruh kita berdoa. Ayat ini menyuruh kita berdoa. Dan ayat ini tidak membatasi perintahnya. Tidak mengatakan berdoa sendirilah, aku kabulkan. Tidak juga dikatakan berdoa pelan-pelanlah, aku kabulkan. Tidak juga dikatakan berdoa berjamaahlah, aku kabulkan. Tidak juga dikatakan berdoalah di tengah malam, aku kabulkan. Hanya mengatakan ud'uni astajib lakum. Apa maknanya? Salah satu kaidah dalam usul fikih mengatakan perintah yang sifatnya umum maka itu berlaku umum kecuali ada dalil yang membatasi. Perintah yang sifatnya umum maka itu berlaku umum kecuali ada dalil yang membatasi. Sekarang setelah salat kita baca doa. Sering ada yang mengkritisi, mana dalilnya doa berjamaah setelah salat? Pertanyaannya, mana dalilnya yang membatasi? Ya. Jelas ya? Kalau dikatakan mana dalilnya baca doa setelah salat, tidak perlu mencari dalilnya mana dalilnya baca doa berjamaah setelah salat. Yang perlu ditanyakan mana dalilnya yang membatasi. Karena ada hadis yang ada ayat yang secara pasti mengatakan uda'uni astajib lakum. Berarti semua bentuk doa masuk di sini. Sekarang kalau kita ingin batasi tidak ada doa berjamaah setelah salat, enad dalil. Ya, mana dalilnya? Jangan dipertanyakan mana dalilnya doa berjamaah setelah salat. Karena jelas ada dalilnya doa berjamaah. Dan itu sifatnya umum. Namanya sifatnya umum berarti berlaku umum sampai ada dalil yang membatasi. Selama tidak ada dalil yang membatasi, ketika kita membatasi itulah bid'ah yang sebenarnya. Jelas ya? Membatasi yang tidak terbatas itulah bid'ah. Jelas deh? Oh nah, catat ya roh, kasih stabilo warna pink. Karena ada tongor sedikit-sedikit, oh bid'ah miseng, apa miseng? Ya, seng. Padahal perlu diperjelas dulu, ya. Sesuatu yang sifatnya umum maka terus berlaku umum hingga ada dalil yang membatasi. Karenanya selama tidak ada dalil yang membatasi maka jangan dibatasi. Waruya, dan juga diriwayatkan bi isnadihi sahihi, dengan sanadnya yang sahih, an Mujahidin, dari Mujahid. Mujahid yang dimaksud di sini adalah muridnya Abdullah ibnu Abbas, seorang tabi'in, bukan Mujahid mahasiswa stai. Qala, beliau berkata, kanu yajtami'una inda khatmil Qur'ani. Dulu mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang hidup di masa Mujahid. Berarti bisa jadi sahabat, bisa jadi tabi'in. Karena ini termasuk tabi'in. Tabi'in hidup di masa sahabat, sekalipun tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kanu yajtami'una inda khatmil Qur'an. Dulu mereka berkumpul ketika khataman Qur'an. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan innar rahmata tanzilu inda khatmil Qur'an. Bahwasanya rahmat Allah turun ketika khataman Al-Qur'an. Karena itulah dianjurkan sekali lagi setiap kali kita khataman Quran dianjurkan baca doa, dan tentu lebih banyak yang berdoa, tentu itu jauh lebih baik. Dalil minimalnya al-barakatu ma'al jamaah, keberkahan selalu berada dalam
kebersamaan. Oke. Faslun, sebuah fasal atau sebuah sub masalah yang baru. Wa yustahabbu du'a'u akbal khatmati. Wa yustahabbu du'a'u akbal khatmati. Dianjurkan berdoa setelah selesai khataman. Istihbaban mutaakkidan. Dengan anjuran yang sangat dianjurkan. Ya. Syadidan, artinya sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan baca doa setelah selesai khataman Quran. Sebelum lanjut nih, bagaimana caranya khataman Quran? Sering kita mengikuti acara khataman Quran. Begitu sampai pada surah Wadduha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Begitu selesai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tidak langsung alam nasyrah, tapi biasanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits la ilaha illallah wallahu akbar. Ada menambahkan walillahil hamd, minimalnya Allahu akbar, minimalnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits Allahu akbar. Sekalipun di antara ulama ada menambahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, dan seterusnya sampai surah An-Nas. Jelas deh? Itu yang sering diperhatikan, dan itu yang kita lakukan dulu ketika khatamah. Sekarang pertanyaan, enak dalil? Karena ada orang sedikit-sedikit mengatakan nahnu ummatud dalil, kita ini adalah umat yang berdalil. Pertanyaan, enak dalil? Jawabannya ditemukan dalam salah satu riwayat bahwasanya termasuk Mujahid nih, muridnya Ibnu Abbas, termasuk juga Qutadah, termasuk juga Ubay bin Ka'ab, sahabatnya Nabi, ya. Ternyata setiap kali khataman Quran, begitu sampai pada surah Wadduha, Alam Nashrah, Wattini, sampai surah An-Nas, tidak pindah ke surah berikutnya sebelum bertakbir kepada Allah. Minimal Allahu Akbar, lengkapnya la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Pertanyaan, mengapa demikian? Karena itu dipahami dari kisah saat turunnya Wadduha. Bagaimana kisah ketika turunnya Wadduha? Terjadi fatratil wahyi, terjadi masa wahyu tidak turun, yang menyebabkan waktu itu Nabi gelisah karena rindu akan datangnya wahyu, rindu akan datangnya malaikat Jibril, tapi ternyata malaikat Jibril tak kunjung datang membawa wahyu. Ditambah juga dengan banyaknya orang-orang kafir yang mengejek Nabi, karena orang-orang kafir jahiliyah melihat Muhammad tidak lagi menyampaikan informasi baru, yang disampaikan itu terus. Karenanya, hai, bermasalah ini.
Tidak ada informasi baru. Karenanya orang-orang kafir jahiliyah mengatakan Muhammad sudah ditinggalkan oleh setannya. Karena mereka menganggap malaikat yang datang ke Nabi Muhammad itu setan. Nah, Muhammad ini sudah ditinggalkan oleh setannya. Tambah gelisahlah Nabi Muhammad. Bahkan menurut riwayat, sekalipun tidak sepakat ulama akan kesahihannya, tetapi sekalipun jumhurul ulama mengakui kebenarannya, sekalipun Syekh Muhammad Abduh menolak kesahihannya, tapi jumhur ulama mengatakan itu sahih, tapi Syekh Muhammad Abduh mengatakan tidak sahih. Kenapa? Karena tidak masuk di akalnya Syekh Muhammad Abduh. Bagaimana itu? Ketika lama tidak turun wahyu, konon Nabi Muhammad naik ke atas bukit, yang dalam bahasa kasarnya konon ingin bunuh diri. Itulah yang ditolak oleh Syekh Muhammad Abduh. Tidak mungkin Nabi Muhammad mau bunuh diri. Tetapi Syekh Muhammad Abduh tidak mengatakan tidak naik di atas bukit. Ya. Intinya Nabi Muhammad naik ke atas bukit. Mungkin bahasa sekarang, andai kata kita yang lagi galau ini, ya. Karena lama tidak datang wahyu. Nah, ketika dalam puncak kegalauannya itu, dalam puncak kesedihannya itu, datanglah malaikat Jibril membawa surah Wadduha. Kenapa? Karena Nabi merasa ditinggalkan oleh Allah. Nabi merasa ditinggalkan oleh Allah karena malaikat Jibril tak lagi datang membawa wahyu. Karenanya begitu dalam puncak kesedihannya, dalam puncak kegalauannya, datang malaikat Jibril membawa Wadduha. Wadduha. Wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah bersumpah demi Wadduha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, dan demi malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membencimu dan tidak meninggalkanmu. Begitu sampai pada kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, saking gembiranya Nabi langsung berteriak Allahu Akbar. Inilah yang dijadikan dalil oleh ulama bahwa begitu kita khataman Quran sampai pada surah Wadduha dianjurkan untuk bertakbir. Paham ya? Nah, jadi itulah yang menjadi dalil mengapa ditradisikan oleh ulama ketika khataman Quran mulai dari Wadduha sampai An-Nas itu selalu ditutup setiap surah dengan takbir kepada Allah. Minimal Allahu Akbar, lengkapnya la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Setelah selesai sampai pada surah An-Nas, tidak langsung sadaqallahul azim. Tidak langsung minal jinnati wan nas sadaqallahul azim, langsung baca doa. Tapi ada hadis Nabi yang mengatakan khairul a'mali al-hillu war-rihla. Kata Nabi, sebaik-baik amal adalah amal yang baru sampai langsung jalan. Kata Nabi, sebaik-baik amal adalah amal yang baru sampai langsung jalan. Baru sampai langsung mulai. Sahabat heran, pakai hasa al-hillu war-rihla, silalona letuk jopa sih barusan sampai jalan lagi. Kata Nabi, yang disebut dengan al-hillu war-rihla baru selesai khataman langsung dia mulai bacaan. Itulah sebabnya begitu selesai minal jinnati wan nas tidak langsung baca doa, tapi kita lanjutkan dengan Al-Fatihah dan 5 ayat pertama Al-Baqarah, nanti setelah itu baru amin amin amin. Kenapa? Itu simbol baru sampai lanjut bacaan. Paham? Minal jinnati wan nas berarti sudah khatam, sudah sampai. Tapi Al-Fatihah dan 5 ayat pertama itu simbol kita memulai kembali. Pertanyaan, mengapa itu dikatakan khairul a'mal? Itu sebaik-baik amal. Karena itu komitmen kita istiqamah ingin baca Quran. Wa yustahabbu du'a'u akbal khatmati istihbaban mutaakkidan syadidan lima qaddamnahu. Dianjurkan untuk baca doa setiap selesai khataman Quran, sangat-sangat dianjurkan. Lima qaddamnahu, sebagaimana kita telah jelaskan sebelumnya. Wa rawaina, dan kami riwayatkan fi musnadi ad-Darimi, dalam musnad Imam ad-Darimi. Ini masuk dalam salah satu kitab dari Kutubut Tis'ah, ya. Kutubut Tis'ah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibni Majah, Sunan An-Nasai, kemudian Musnad Imam Ahmad, kemudian Muwatta Imam Malik, tambah Musnad Ad-Darimi. Jadi 9 semua. Warawaina fi Musnad Ad-Darimi, kami riwayatkan dalam Musnad Ad-Darimi an Humaidin Al-A'raji, dari Humaid Al-A'raji rahimahullah, qala, beliau berkata, kalau bisa kasih tanda ini, man qara'al Qur'ana, siapa yang telah baca Quran, summa da'a, kemudian dia berdoa. Coba lihat, tidak dikatakan man khatamal Quran, tapi man qara'al Quran. Bedakan ya. Kalau man khatamal Quran mesti khatam dulu baru berdoa. Ini man qara'al Quran, siapa yang telah baca Quran, summa da'a, kemudian dia berdoa, ammana ala du'aihi, maka doanya akan diaminkan 4,000 malakin, oleh 4.000 malaikat. Hadis ini termasuk hadis maqtu' berdasarkan keterangan ulama, dan sanadnya termasuk dhaif, ya, termasuk dhaif. Kita harus jujur ilmiah di sini, dhaif. Tapi laisa kullu dhaifin mardudan. Tidak semua yang dhaif itu langsung tertolak, ya. Oke. Riwayat inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian besar ulama. Setiap kali pergi ziarah kubur, selesai beri salam, tidak langsung baca doa, tapi selesai beri salam dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Nanti setelah baca ayat, lalu dilanjutkan dengan baca doa. Pertanyaan, mengapa baca Quran dulu baru baca doa? Karena jawabannya, doa yang diawali dengan bacaan Quran itu mustajab. Dalilnya riwayat Imam Ad-Darimi, man qara'al Qur'ana thumma da'a ammana ala du'aihi 4,000 malakin. Siapa yang telah selesai baca Quran, yang sudah baca Quran, lalu dia lanjutkan dengan doa, maka doanya akan diaminkan oleh 4.000 malaikat. Karenanya itulah sebabnya ditradisikan di kalangan ulama bahwa kalau kita pergi ziarah kubur nih, termasuk ketika pergi ziarah kubur di kuburannya Guru Taya di depan ini, beri salamlah. Konon dalam ziarah kubur itu dianjurkan 2 kali memberi salam. Dalam kitab I'anatul Talibin, disebutkan bahwa dianjurkan 2 kali salam. Sekali salam umum ketika masuk di pekuburan. Jadi begitu masuk ke situ, assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau berhafal yang panjang kita baca, assalamualaikum ya ahlad diyar, antum salafuna wa nahnu bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kalau hafal. Tapi mungkin ada yang mengatakan yang pendek, mungkin saya ustaz. Ya, yang pendek. Ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu salam umum begitu masuk di pekuburan. Tapi begitu sampai di kuburan yang kita tuju, maka upayakan cari posisi berhadapan dengan jenazah. Bagaimana maksudnya? Cari posisi yang berhadapan dengan jenazah. Orang mati di dalam kuburan menghadap kemana? Menghadap ke kiblat. Kita di Indonesia karena kiblat di sebelah barat, berarti jenazah menghadap ke barat. Oleh karenanya kita berdiri atau duduk di sebelah baratnya kuburan sambil menghadap ke timur sebagai simbol berhadapan dengan jenazah. Begitu tiba di sebelah baratnya kuburan, beri salam lagi. Itu namanya salam khusus untuk yang bersangkutan. Paham di sini? Nah, itu dalam di mana bisa ditemukan I'anatul Talibin, ada di situ.
Ya. Setelah selesai beri salam, dilanjutkan dengan baca Quran. Pertanyaan, ayat apa yang dibaca? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu ada di situ. Disebutkan bahwa bila mampu mengkhatamkan Quran jauh lebih bagus. Tapi jamaah-jamaah lopo ya. Mengkhatamkan Quran di kuburan. Tapi kalaupun tidak sempat mengkhatamkan Quran, maka ada namanya surah-surah pilihan. Yang saya sebutkan nanti ini ada semua dalilnya. Ada semua dalilnya di sini. 1. Suratul Fatihah. 2. 5 ayat pertama Al-Baqarah. 5 ayat pertama Al-Baqarah. Tambah Ayatul Kursi. Tambah penutup surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir atau 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Apakah ada dalilnya? Ada dalam Al-Azkar. Ada di sini Al-Azkar. Ini saya buka sekarang nih. Babu ma yaquluhu ba'da dafni. Bab apa yang dibaca setelah pemakaman. Ternyata Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar setiap kali pergi ziarah kubur atau mengantar jenazah tidak meninggalkan kuburan kecuali beliau membaca awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah. Kemudian selanjutnya surah Yasin. Man dakhalal maqabira faqara'a Yasin khaffafallahu anhum yawma idzin. Siapa yang memasuki pekuburan lalu membacakan surah Yasin, berkahnya surah Yasin, Allah ringankan siksanya semua penghuni kuburan pada hari itu. Surah Tabarakah, surah Al-Mulk. Kemudian Al-Hakumut Takatsur, surah Al-Hakumut Takatsur. Semua itu dibaca satu kali. Yang berulang kali dibaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sebanyak 11 kali. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu mengatakan dianjurkan 12 kali Qul huwa. Tapi kalaupun tidak bisa 12 kali, cukup 11 kali. Tapi beda satu gini. Ya kasih genapi saja deh. Ya. Itu ada dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Ini bukan mengada-ngada, ada di situ nah. Ada di Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Pokoknya madece apa lah nih. Karena sering ceramah takziah. Nah, jadi malengo ya, malengo. Ya. Surah Qul huwa 12 kali atau 11 kali. Kalau tidak bisa 11 kali, 7 kali. Kalau tidak bisa 7 kali, 5 kali. Kalau tidak bisa 5 kali, 3 kali. Kalau tidak bisa 3 kali, 1 kali. Kalau tidak bisa 1 kali, maka nah, ya, masuk sama sekali tidak bisa. Kemudian al-mu'awwizataini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 1 kali. Kalau bisa baca semua, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa baca semua, kembalikan kepada kesempatan kita. Yang mana kira-kira yang memungkinkan untuk dibaca. Kalau hanya surah Yasin, surah Yasin. Kalau hanya Tabarakah, Tabarakah. Kalau hanya Alhamdulillah saja sama Qul huwa, Alhamdulillah saja sama-sama Qul huwa. Ya, jelas nih? Baru setelah itu baca doa. Nah, pertanyaan, mengapa baca Quran dulu baru baca doa? Dalilnya, man qara'al Qur'ana tsumma da'a amman ala du'aihi arba'atu alafi malakin. Siapa yang sudah baca Quran lalu dia lanjutkan dengan berdoa, maka doanya akan diaminkan oleh 4.000 malaikat. Terakhir dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu dan beberapa kitab yang lain bahwa etika baca doa sebaiknya menghadap kiblat. Karenanya begitu selesai baca Quran, begitu mau baca doa, putar haluan menghadap kiblat untuk baca doa. Kenapa? Karena itulah sebaik-baik arah untuk baca doa. Tapi salahkah kalau tidak menghadap kiblat? Jawabannya tidak salah. Sebab aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kita menghadap, di sana ada Allah. Tapi bila memungkinkan menghadap kiblat, itu tentu jauh lebih afdal. Ya. Kecuali satu kuburan dianjurkan tidak menghadap kiblat baca doa. Kecuali satu kuburan dianjurkan tidak menghadap kiblat untuk baca doa. Dan konon kata ulama, kapan membelakangi kuburan itu baca doa dianggap kurang adab.
Pertanyaan, kuburan siapa itu? Kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita ziarah di kuburannya Nabi, kita membelakangi kiblat. Karena kuburannya Nabi itu sejajar dengan saf pertama, sejajar dengan imam, karena imam di sini, kuburannya Nabi di sini, jalanannya di depannya imam, di depan kuburan Nabi. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama kita bisa ke sana ya, melambai-lambai di depan kuburannya Nabi. Ya Rasul, saya datang di kuburannya Rasul. Kita menghadap kuburan lalu baca doa. Dianjurkan tidak menghadap kiblat. Kenapa? Karena dianggap kurang beretika kepada Nabi kalau membelakangi Rasulullah. Bukan berarti kurang beretika karena membelakangi kiblat. Tidak demikian. Tapi kita dianggap kurang beretika kepada Nabi. Itulah sebabnya kata ulama, satu-satunya masjid di dunia ini yang imam kalau selesai salat dianjurkan kalau mau merubah posisi duduk, imam kalau mau merubah posisi duduk dianjurkan menghadap jamaah. Satu-satunya masjid nih dianjurkan. Biasanya kalau kita selesai salat kan cuma begini nih. Kita salat menghadap ke sini. Baru dianjurkan duduk begini setelah memberi salam, berzikir sama di sini. Tapi satu-satunya masjid ketika selesai memberi salam, kalau imam mau merubah posisi duduknya, maka dianjurkan merubah posisi duduk menghadap ke jamaah. Pertanyaan mengapa? Karena dianjurkan untuk beradab kepada Nabi. Karena kapan posisi duduknya seperti ini, maka secara otomatis jamaahnya di sebelah kanan, tapi dia belakangi Rasulullah. Jelas ya? Itu di Madinah. Karena kalau di Madinah, kalau imam mau merubah posisi duduk, mesti begini. Supaya jamaah ada di depan, Rasulullah ada di sebelah kanan. Tidak dibenarkan imamnya di Madinah begini duduknya. Kenapa? Karena kapan begini duduknya, jamaah di sebelah kanan, tapi Rasulullah ada di belakangnya. Dianggap kurang adab kepada Nabi. Ya. Jadi itu menunjukkan betapa perlunya kita beradab dan berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.